Kenapa demikian Ustaz? Apakah Dajjal itu sudah dekat akan keluar? Saya tidak tahu kapan dia keluar, Pak. Akan tetapi tanda-tanda Dajjal itu lepas dari ikatan dan belenggunya sudah ditunjukkan langsung oleh si Dajjal di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Dajjal ini terikat dan terbelenggu di tengah pulau, di tengah laut Yaman. Yang bercerita adalah Tamim Ad-Dari, seorang kapten kapal yang memiliki 20, di riwayat yang lain 30 awak kapal, anak buah. Kami terombang-ambing oleh ombak laut yang sangat tinggi dan besar di Yaman, di laut Yaman. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Hujan lebat petir menyambar, langit sangatlah gelap. Akhirnya kami pun terdampar di sebuah pulau yang kami tidak ketahui. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah siang, kami pun turun dari kapal. Ternyata pulau itu sangat lebat, hutannya sangat lebat. Kami masuk ke dalam pulau itu. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan kemunculan seekor binatang berkaki 4, berbulu sangat tebal dan hitam. Saking tebal dan hitamnya bulunya, kami tak bisa membedakan binatang ini binatang apa dan mana kepalanya, mana bagian pantatnya. Kami ketakutan dan kami lari meninggalkan binatang itu. Hanya satu kali genjotan, binatang itu sudah ada di depan kami. Sudah terbayang Pak, binatang itu besar. Satu kali genjotan saja, binatang itu sudah menghadang kami. Dan binatang itu bertanya, apakah kalian orang-orang yang datang dari Arab? Kami semakin ketakutan melihat, mendengar binatang ini bisa berbicara. Kami fikir dia adalah setan betina yang akan membunuh kami. Lalu binatang itu berkata, kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi siapa saja yang masuk pulau ini. Apakah kalian datang dari Arab? Jawab. Akhirnya Tamim Ad-Dari berkata, ya kami dari Arab. Bagus, kalian pergilah ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama di kuil itu menunggu berita tentang perkembangan dunia terkini dari orang-orang yang datang dari Arab. Pergilah kalian ke sana. Lanjut kata Tamim Ad-Dari, dalam masih ketakutan kami pun lari pontang-panting meninggalkan binatang ini, dan kami menuju ke arah yang ditunjuknya. Sampailah kami di sebuah kuil tua, dan kami masuki kuil itu. Tiba-tiba di sana tergeletak seorang lelaki yang sangat kekar tubuhnya. Kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Kedua tangannya juga dirantai dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Rantai itu juga membelenggu lehernya. Kami ketakutan melihat lelaki ini dan kami bertanya kepada, celakalah engkau, manusia apa engkau ini? Laki-laki itu berkata, kalian enggak usah takut, saya tak akan bisa menyakiti kalian hari ini. Fisik saya dan kemampuan saya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian saya kasih tahu siapa saya. Tolong jawab dulu pada pertanyaan saya. Kalian dari Arab bukan? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus, saya sudah lama menunggu orang Arab masuk ke sini. Ternyata Pak, di ujung hadis Nabi kumpulkan seluruh sahabat-sahabat setelah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Nabi Muhammad, menyatakan syahadat, masuk Islam, dan dia ceritakan pengalamannya berjumpa dengan laki-laki yang terikat di tengah pulau itu. Dan kemudian Nabi kumpulkan seluruh sahabat dan Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang terikat dan terborgol di kuil tua di tengah laut Yaman itu, dialah Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi Dajjal saat Nabi ada terikat di tengah pulau laut Yaman. Begitu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini disebut oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Lalu kami pun akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan si Dajjal ini. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad, dia bertanya, kami jawab semuanya. Ketika dia tahu bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, laki-laki yang terikat itu atau Dajjal itu sangat senang. Berarti tak lama lagi aku akan dilepaskan dari ikatan ini. Kemudian dia bertanya, ciri-ciri bahwa aku sudah lepas dari ikatan itu adalah 3. Ini kata si Dajjal ya.
Sekarang saya bertanya, yang tiga itu sudah terjadi belum? Kalian kenal tidak dengan Danau Tiberias? Ternyata Danau Tiberias itu Pak di Palestina tempatnya, ya sekarang dijajah Israel. Kemudian dia bertanya juga, kalian tahu tidak dengan mata air Zugar? Mata air Zugar itu juga di Palestina juga tempatnya, hanya beberapa kilometer dari Danau Tiberias. Kalian tahu tidak dengan Baisan? Ada kebun kurma di sana, kebun kurma Baisan yang terkenal, ranum yang terkenal buahnya sangat istimewa, ya, tidak pernah putus buahnya. Kalian kenal nggak dengan tiga hal ini? Tamim Ad-Dari menjawab, ya kami kenal. Apa yang ingin kau tanyakan? Danau Tiberias airnya masih banyak atau sudah susut? Menjawablah Tamim, airnya sekarang masih banyak. Mata air Zugar ini airnya masih ada atau sudah kering? Sekarang airnya masih ada. Kebun kurma di Baisan masih berbuahkah kurmanya atau sudah habis? Sekarang masih berbuah. Apa kata si Dajjal? Kalian perhatikan baik-baik. Kalau Danau Tiberias airnya sudah susut, kalau mata air Zugar sudah tidak lagi mengeluarkan air, kalau kebun kurma di Baisan kurma-kurmanya tidak lagi berbuah, itu pertanda aku sudah lepas dan bebas dari borgol dan ikatan yang aku sedang diikat dengannya. Wahai Bapak Ibu, Februari 2019 saya membawa 93 orang jamaah dari Jakarta, dari Aceh, dari Medan, dari Lampung. Kami pergi ke Palestina. Kami ingin membuktikan hadis Nabi ini, karena kami lihat di YouTube saja Pak, Danau Tiberias susut gitu katanya di YouTube. Kami lihat tentang berita tentang mata air Zugar sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya tidak puas. Allah izinkan saya membawa rombongan yang cukup banyak. Berangkatlah kami, sampailah kami di Palestina. Misi terbesar bersilaturahmi dan bertakziah ke masjid, berziarah ke Masjid Al-Aqsa yang kami cintai, yang kita cintai. Kami pun sholat, setelah kami puas beribadah, kami pun berangkat ke Danau Tiberias. Apa yang kami saksikan di YouTube, sekarang kami lihat di depan mata kepala sendiri. Danau Tiberias sudah susut dari posisinya. Lalu kami tanyakan kepada guide, di mana mata air Zugar? Beliau mengatakan sebelah sana. Bagaimana kondisinya sekarang? Ayo kita ke situ. Kondisinya sekarang, kata beliau, sudah 3 tahun ini sudah tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun. Allahu Akbar. Terus yang ketiga, kebun kurma Baisan di mana? Ternyata itu perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Maka kami pun dibawa ke sana. Kami melihat Pak, kebun kurma di Baisan itu tidak berbuah kaum muslimin. Maka dengan ini saya sudah tidak ragu-ragu lagi meyakini laknatullah Dajjal ini sudah lepas dan telah bebas. Dialah yang memimpin dunia saat ini dari balik kegelapan, dan dialah mengendalikan dunia ini melalui Freemasonry Illuminati. Dialah yang sekarang menguasai timur dan barat. Kaum muslimin yang kami muliakan, beliau baru akan keluar nanti setelah Amerika ini hancur, setelah Israel hilang dari peta dunia. Dia akan keluar dengan kemarahan yang sangat. Barulah muncul Dajjalnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk 3 tanda tadi sudah terjadi, berarti Dajjal telah lepas. Berarti kesaktian yang ada yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal telah ada di tangannya kembali. Dan berarti iblis dan setan-setan yang terlaknat sekarang sudah bersatu dengan Dajjal. Tinggal dia muncul saja lagi. Wahai Bapak Ibu, lihat ini petaka-petaka besar yang terjadi di muka bumi seluruhnya sampai COVID-19 ini tidak lepas daripada makarnya fitnah Dajjal. Bencana-bencana alam yang mengerikan ini pertanda di antara tanda-tanda akan munculnya Dajjal ke tengah-tengah kita. Sebelum Dajjal muncul akan terjadi perang dan banyak nyawa yang melayang. Sama-sama kita lihat Pak beberapa bulan ke depan. Semoga Allah lindungi kita dari Dajjal. Di Palestina kami mengunjungi Bukit Az-Zaitun. Bukit Az-Zaitun itu lebih kurang jaraknya kira-kira 700 meter, 750 meter dari Masjidil Aqsa Pak. Kami ada di Bukit Az-Zaitun. Ternyata di Bukit Az-Zaitun itu telah dipersiapkan sebuah pelataran untuk pelataran penyembelihan. Ternyata menurut rabi-rabi Yahudi bahwa
sang tuan yang agung, yang dia maksud adalah Dajjal, baru akan muncul setelah kita sembelih di sini seekor sapi betina berwarna merah. Dalam kitab mereka, sapi betina yang mereka sembelih di atas Bukit Zaitun itu, syaratnya satu, Bukit Zaitun sudah dikuasai oleh Israel, oleh orang Yahudi. Yang kedua, sapi betina itu betul-betul telah muncul berwarna kulit merah, tidak ada satu pun warna kulitnya yang cacat daripada merah, merah total semuanya, ya. Dan harus betina, tidak boleh ada cacat bagian tubuhnya, betul-betul utuh, bersih, mulus. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, sekarang 2018 akhir telah lahir seekor sapi betina di Israel berwarna kulit merah, Pak. Bapak lihat di televisi resmi Israel, ada itu di YouTube, diinformasikan dan diberitakan, di shooting tak sapi betina kecilnya itu, Pak, berwarna kulit merah, tidak ada satupun cacat. Rabi-rabi Yahudi berkata, 2000-an tahun lamanya kami menunggu munculnya, lahirnya sapi macam ini. Sekarang lahir. Mereka rawat, mereka jaga, para pakar dan ahli peternakan betul-betul dirawat baik-baik. Ibarat Allah yang kami lihatkan. 2018 akhir. Sekarang sudah berapa? 2020, 2019, 2020. Artinya sapi itu sekarang sudah berusia berapa? 2 tahun. Sementara usianya untuk disembelih di atas bukit itu, dan bukit itu sekarang sudah dikuasai oleh Israel. Usia 3 tahunan sudah disembelih. Itu adalah saatnya Dajjal muncul. Sembelih sapi itu. Apa ini? Tanda-tanda yang lain sudah lengkap, sapi pun muncul. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua?